Tidak ada kisah terbaik dalam Al-Quran melebihi kisahnya para nabi dan rasul dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang para nabi dan rasul sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang ma'ruf di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadits Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ketika dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berapakah jumlah para nabi ya Rasul? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 124.000 nabi dan 315 rasul. Itulah jumlah yang cukup banyak yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Walaupun kenyataannya tidak semua para nabi dan rasul, kisahnya sampai kepada kita. Bahkan yang kita wajib diimani 25 nabi dan rasul sekalipun yang nama-namanya jelas tercantum dalam Al-Quranul Karim, tidak semua kisahnya sampai kepada kita. Ada para nabi dan rasul yang dicantumkan namanya saja tapi kisahnya tidak ada. Seperti umpamanya kisah Nabi Zulkifli, kemudian Ilyasin, kemudian Ilyasa. Tidak disebutkan kisahnya dalam Al-Quran, walaupun disebutkan namanya, atau hanya cuplikannya saja. Seperti kisah Nabi Syuaib, Nabi Soleh, Nabi Lut, dan nabi-nabi yang lainnya. Tapi ada juga nabi yang dikisahkan panjang lebar, sampai Al-Quran ia mencantumkan lebih daripada 130 ayat bercerita tentang seorang nabi ini. Seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam diceritakan di masa kecilnya, remajanya, dewasanya, tuanya. Bahkan lengkap sekali ataupun nabi yang akan kita kisahkan cukup lengkap dalam Al-Quran. Kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagaimana perjalanan hidupnya, baik di Irak, baik di Syam Palestina, baik di Mesir ataupun di Jazirah Arab, di Mekah Al-Mukarramah dan sekitarnya. Kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah kisah yang banyak dicantumkan dalam Al-Quranul Karim sehingga ada alaqah keterkaitan antara Rasul kita yang sangat erat dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Contoh saja manasik yang kita disyariatkan padanya. Manasik haji dan umrah tidak lain dan bukan melainkan syariatnya Ibrahim alaihi salatu wassalam yang kemudian menjadi syariat kita umat Islam, dan itu menunjukkan keterkaitan antara kita dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan yang disebutkan dalam sebuah hadits ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keturunan dari Maria Qibtiyah. Hadits yang dikeluarkan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika Maria Qibtiyah melahirkan di malam hari, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka aku beri nama anak dari Maria Al-Qibtiyah itu dengan nama bapakku Ibrahim. Maka salah satu putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Ibrahim, mirip dengan nama Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama Qasim, kemudian Abdullah, dan yang terakhir Ibrahim. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dinama putranya Ibrahim? Salah satu dari putranya Ibrahim. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyamakan Ibrahim. Kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dari jalur Ismail. Dan Ismail itu putra daripada Hajar, salah satu istri Ibrahim. Dan Hajar itu adalah pemberian dari Raja Mesir kepada Siti Sarah yang kemudian dihadiahkan kepada Ibrahim. Begitu juga Ibrahim putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, putra daripada budaknya Maria Qibtiyah. Dan Maria Qibtiyah juga hadiah daripada Muqawqis Raja Mesir. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nama putranya Ibrahim. Dan itu menunjukkan ada keterkaitan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mirajkan ke langit, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipertemukan dengan Ibrahim pada langit ketujuh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadits yang dikeluarkan Imam Muslim, ketika aku melihat Nabiullah Ibrahim di langit ketujuh ketika peristiwa Miraj, maka aku lihat Ibrahim wajahnya sangat mirip dengan diriku. Maksudnya wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mirip dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ketika kemudian Jibril, maka aku melihat Jibril sangat mirip wajahnya dengan seorang sahabat yang paling tampan yang ada di kota Mekkah kala itu. Artinya bahwa Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kembali kemiripan wajah. Ya karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turunan Ibrahim dari Ismail. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat saat peristiwa Isra Mi'raj, Ibrahim alaihi salatu wassalam menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Tentu sebagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah membangun Ka'bah di bumi, maka sebagai balasannya dia pun disandarkan punggungnya di Ka'bah para malaikat di Baitul Ma'mur. Yang setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat yang tawaf di situ. Setiap harinya keluar, kemudian datang malaikat dengan jumlah yang sama, kemudian keluar lagi, kemudian datang malaikat dengan jumlah yang sama, dan begitu seterusnya. Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menceritakan tentang keutamaan Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam haditsnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya dari seluruh makhluk yang dibangkitkan Allah pada hari kiamat, yang pertama kali diberikan pakaian adalah Ibrahim. Ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, jadi manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat itu tanpa ada pakaian yang di badan, telanjang, kemudian tanpa beralas kaki, kembali tidak dikhitan dan tidak membawa satupun harta di badan. Maka yang pertama kali diberikan pakaian pada hari kiamat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Bahkan kita diberi nama kaum muslim, yang memberi nama kaum muslimin adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau umat dulu ada namanya Yahudi, karena dinisbatkan kepada Yahuda. Kalau dulu ada namanya Masihiyun atau Nasrani, telah dinisbatkan kepada Isa al-Masih. Tetapi kita kaum muslimin tidak dinisbatkan kepada Muhammadin. Tetapi kita disebut al-muslimun. Siapa yang beri nama al-muslimun kepada kita? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, agama abi kalian, bapak kalian Ibrahim, dialah yang memberi nama kepada kalian, al-muslimin, baik sebelumnya ataupun pada hari ini. Maka penamaan kita kaum muslimin adalah penamaan yang diberikan bapak kita Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena kita beribadah kepada Allah, karena ittiba mengikut, dan kita tidak pernah menuhankan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Yahudi menuhankan Nabi mereka Uzair, ataupun sebagaimana orang-orang Masehiin, orang-orang Nasrani menuhankan Isa bin Maryam. Kita betul-betul umat yang pasrah, yang menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Makanya Ibrahim alaihi salatu wassalam beri nama kita dengan al-muslimun. Subhanallah, bagaimana ada keterkaitan luar biasa antara Nabi Allah Ibrahim dengan kita kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keistimewaan Ibrahim di antaranya. Ibrahim adalah orang yang pertama kali dikhitan, ketika tidak ada manusia yang dikhitan sama sekali. Di usia beliau 80 tahun sebagaimana yang tertuang dalam hadis Bukhari, bahwa Ibrahim alaihi salatu wassalam di usia 80 tahun dikhitan, artinya dia orang yang pertama kali dikhitan. Bahkan dia orang yang pertama kali mencukur kumis, dan itu bagian daripada 5 dari fitrah manusia adalah mencukur kumis. Dan Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah awal manusia yang melihat di kepalanya ada uban, dan itu pelajaran besar ya. Bagaimanapun rambut yang putih adalah mengingatkan kepada kita agar kita berubah, bahwa kita semakin hari semakin bertambah usia. Dan Ibrahim orang yang pertama kali melihat hal itu. Kemudian juga Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah orang yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita memuliakan tamu. Karena dia orang yang pertama kali memuliakan tamu, makanya disebut Abu Difan, bapaknya para tamu. Bahkan Ibrahim sendiri adalah Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Adam alaihi salatu wassalam dari surga ke bumi. Kemudian dari pasangan Adam dan Hawa lahirlah keturunannya. Di antara keturunannya banyak yang menjadi nabi dan rasul. Di antaranya Nabi Syits alaihi salam, kemudian Idris alaihi salatu wassalam, sampai kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian setelah Nuh lahir juga para nabi dan rasul, salah satunya ada Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan sepakat bahwa tidak ada nabi dan rasul yang lebih mulia, lebih utama melebihi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akan tetapi tentu rasul kita jauh menjangkau keutamaan Ibrahim alaihi salatu wassalam, artinya dibandingkan dengan para nabi dan rasul. Selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Ibrahim adalah Abdul Anbiya, seutama-utama para nabi. Ibrahim alaihi salatu wassalam disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena Ibrahim alaihi salatu wassalam dikaruniai 2 putra oleh Allah Azza wa Jal. Pertama Ismail dan yang kedua Ishak. Dari Ishak inilah lahirlah Yakub, dari Yakub lahirlah Nabi Yusuf, dan itu para nabi. Kemudian dari putra-putra Yakub yang lainnya, lahirlah ribuan para nabi. Dari nabi-nabi Bani Israel, dan Yakub disebut Israel, maka seluruh keturunan Yakub disebut Bani Israel, dan Il itu artinya Allah. Israel itu artinya Abdullah, sama dengan Jibril, Mikail, Israfil. Il itu artinya Allah, karena nama-nama malaikat itu maknanya adalah hamba Allah, penolong Allah, makhluk yang taat dengan Allah, dan begitu seterusnya. Maka Israel adalah hamba Allah. Itu nama lain daripada Yakub. Ketika keturunannya Bani Israel banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diutus kepada mereka para nabi dan rasul, sampai ada satu kampung di zaman Bani Israel yang diutus kepada mereka 2-3 rasul sebagaimana yang tertera dalam kisah dalam surah Yasin. Menunjukkan bahwa Allah berikan karunia kepada Bani Israel, banyaknya diutus para nabi dan rasul kepada mereka. Walaupun kenyataannya orang-orang itu tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kebanyakan mereka membunuh para nabi tanpa sebab yang benar. Kemudian yang kedua dari jalur Ismail, putra Ismail bukan nabi, cucu Ismail bukan nabi, cicit Ismail bukan nabi. Tetapi ketika kemudian di antara turunan Ismail sampai kepada Abdullah, putra daripada Abdul Muttalib, maka lahirlah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla khatamul anbiya wal mursalin sebagai penutup para nabi dan rasul.
Adapun dari keturunan Ishak, yang menutup Nabi dan Rasul adalah ketika lahirnya Maryam, kemudian lahirlah Isa bin Maryam. Itulah penutup Nabi-Nabi Bani Israel, ditutup dengan Isa bin Maryam, yang Allah angkat ke langit dan akan turun di akhir zaman. Tetapi penutup para Nabi dan Rasul setelah Isa bin Maryam adalah dari jalur Ismail, Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah maka Ibrahim disebut Abul Anbiya karena tidak ada satupun Nabi dan Rasul setelah Ibrahim, kecuali nasabnya kembali kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita bagi kisah ini menjadi 4 kisah, karena Ibrahim itu hidup di 4 negara. Pertama Irak, Ibrahim hidup di kerajaan Kaldaniyun atau dikenal dengan Babil, yang dibangun oleh Mahlail. Kemudian yang kedua, Ibrahim hidup di Syam yang sekarang jantung kotanya disebut Palestina. Kemudian yang ketiga, Ibrahim pun pernah hijrah ke Mesir, dan juga ada kisah di Mesir. Kemudian Ibrahim pun pernah hijrah ke Mekah Al-Mukarramah, Jazirah Arab, dan memiliki kisah yang panjang di Mekah Al-Mukarramah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watini wa zaitun wa turi sinina wa hazal baladil amin." Demi negeri yang tumbuh padanya tin, maksudnya negeri Irak, istilah Ibrahim dilahirkan. Wa zaitun, demi negeri yang tumbuhnya zaitun, maksudnya Syam, Palestina dan sekitarnya. Dan Ibrahim menikah dengan Siti Sarah di sini. Dan banyak kisah di sini, bahkan para nabi lebih banyak diutus di sini. Kemudian Waturi Sinin, Tursina, Bukit Tursina maksudnya disyaratkan ke Mesir karena Ibrahim pernah hijrah ke Mesir dan punya kisah di Mesir. Wahadal baladil amin, dan inilah negeri yang aman maksudnya Mekah Al-Mukarramah. Karena Ibrahim pernah meletakkan Ismail dan Hajar di negeri ini, yang kemudian negeri ini melahirkan dari turun Ibrahim, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pembahasan kita tentang kisah-kisah, mudah-mudahan cukup waktunya. Pertama Ibrahim alaihi salatu wassalam dan negeri Irak. Kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan banyak tentang kisah Ibrahim. Dan juga Al-Quranul Karim, salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, lahir di Irak, di negeri Kaldaniyun, atau disebut dengan Babil, sebuah negeri yang dibangun oleh Mahlayil. Negeri yang ketika itu dikuasai oleh satu di antara 4 raja yang pernah menguasai dunia, yang disebut dengan Namrud. Karena ada 4 raja yang menguasai dunia, 2 beriman dan 2 kafir. Yang beriman Sulaiman dan juga Zulkarnain, dan yang kafir Namrud dan Raja Bukhtanashar. Namrud ini menguasai sebagian besar dunia, dan kerajaannya ada di Babil. Di negeri inilah Ibrahim alaihi salatu wassalam dilahirkan. Ibrahim ibnu Azhar, putra daripada Azar. Allah Subhanahu wa taala memilih Ibrahim untuk menjadi satu di antara 5 ulul azmi minar rusul, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana adat para nabi. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam diangkat menjadi nabi dan rasul, tentu yang pertama kali didakwahinya adalah ayahandanya, keluarganya, sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun ayat, berilah peringatan keluarga dekat wahai Muhammad, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan keluarganya di Bukit Sofa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mendakwahkan kepada mereka dakwah tauhid, mengajak seluruh keluarganya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun ada yang menerima dan ada yang menolaknya, tapi itu konsekuensi dakwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jagalah diri kalian, dalam satu waktu juga keluarga kalian. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam disebutkan dalam surah Maryam. Ceritakan ya Muhammad tentang kisah Ibrahim, sesungguhnya dia seorang yang siddiq, yang jujur, dan dia juga seorang nabi. Ketika dia berkata kepada ayahnya, ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya Azar, wahai ayahku, lihat bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam menghargai memuliakan ayahnya, memanggil dengan bahasa yang lembut ya abati. Dan dia tidak mengambil ya Azar namanya, ya abati, dengan panggilan yang lembut, dan mengatakan, kenapa kau sembah Tuhan yang tidak mendengar, tidak pernah melihat, dan tidak memiliki sesuatu yang bisa memperkaya dirimu? Wahai ayahku, telah datang kepadaku pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikuti aku. Aku akan berikan kepadamu jalan yang jelas, jalan yang lurus, jalan yang akan menyelamatkan dirimu. Jangan kau sembah setan, wahai ayahku, karena setan itu adalah penyesat yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah Ibrahim menasihati ayahnya luar biasa, walaupun kenyataannya ayahnya menolaknya. Marah besar mengancam Ibrahim dan mengatakan, Ibrahim, kenapa kau benci kali dengan Tuhanku dan Tuhan yang disembah orang-orang Babil? Kalau engkau tidak berhenti terus bicara tentang dakwah tauhid, maka aku akan rajam kamu dan aku akan usir kamu. Tapi Ibrahim alaihi salatu wassalam menjawab dengan kelembutan dan mengatakan, kata Ibrahim, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada engkau, wahai ayahku. Dan aku akan berusaha memintakan ampun akan dosa-dosamu kepada Allah Azza wa Jal. Jadi langkah yang pertama dilakukan Ibrahim adalah berusaha untuk menyebarkan hidayah tauhid di keluarganya, terutama ayahnya sendiri. Walaupun Allah Subhanahu wa taala takdirkan Azar tidak masuk dalam Islam. Azar tidak masuk ke dalam agama Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dia sudah tidak bisa lagi menasehati ayahnya.
Mulailah dia datang kepada kaumnya, kepada kaum Babil, Kaldaniyun, dan Allah katakan dalam surah Al-An'am, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Kenapa kau mengambil asnam? Berhala-berhala itu sebagai Tuhan. Aku lihat engkau dan juga kaummu berada di atas kesesatan yang nyata." Maka Ibrahim ketika masa remaja, dia mulai membuat taskik, keraguan-raguan di kaumnya. Di masa remaja, Ibrahim alaihissalatu wassalam sudah rajin berdakwah. Ketika kemudian ada sekelompok anak-anak muda yang seusianya, Ibrahim alaihissalatu wassalam pun pura-pura duduk bersama mereka berbincang-bincang. Kemudian Ibrahim alaihissalatu wassalam mulai membuat syubhat kepada Tuhan-Tuhan yang selama ini disembah mereka, karena di zaman Ibrahim itu, banyak orang yang menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah patung-patung, dan begitu seterusnya. Ibrahim hendak membuat keraguan-raguan kepada mereka, bahwa Tuhan yang selama ini kalian sembah itu tidak benar. Maka duduklah Ibrahim di antara anak-anak muda yang ada di situ. Apa kata Ibrahim? Ketika sudah larut malam, kemudian orang-orang para penyembah bintang pun mereka mulai menyembah bintang. Kata Ibrahim alaihissalatu wassalam. Disebutkan dalam surah Al-An'am, ketika malam sudah gelap, bintang sudah bermunculan. Maka Ibrahim pun kemudian mengisyaratkan pandangannya ke langit, melihat bintang dan mengatakan, "Ini Rabbku." Orang-orang mengatakan Ibrahim sudah mulai menyembah Tuhan, tetapi ketika kemudian Ibrahim berbincang-bincang sampai pagi hari, dan bintang pun kemudian tidak ada, kata Ibrahim, "Aku tidak suka Tuhan yang terkadang muncul, terkadang tenggelam." Kemudian di hari yang lain Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika berada di tengah-tengah purnama, bulan purnama yang sangat terang, dia pun mendatangi lagi anak-anak muda seusianya. Kemudian Ibrahim mengatakan, ketika dia melihat purnama yang sangat bulat, yang sangat terang, dia mengatakan, "Oh, ini Tuhan saya." Tapi ketika bulan, kemudian keesokan harinya tiba-tiba hilang, maka Ibrahim mengatakan di hadapan kaumnya, "Kalau Allah tidak memberikan hidayah kepadaku, tentu aku termasuk orang-orang yang sesat." Di pagi harinya muncul matahari, maka Ibrahim ketika memiliki cahaya yang lebih terang dibandingkan bulan dan bintang, Ibrahim mengatakan, "Boleh jadi ini Tuhan yang benar nih. Bintang sudah enggak benar, muncul tenggelam, bulan sudah enggak benar, pergi dan datang. Oh, mungkin boleh jadi ini matahari Tuhan saya." Dia mengatakan, "Ini Tuhan saya." Kenapa? Ini lebih besar daripada bulan dan bintang. Ketika di sore hari matahari pun pergi, matahari pun tenggelam, maka Ibrahim menyuruh kaumnya, "Wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Sesungguhnya aku arahkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi, yang lurus, yang tidak menyekutukan Allah, dan saya bukan termasuk orang-orang musyrik." Jadi Ibrahim alaihissalatu wassalam membuat keraguan-raguan kepada kaumnya. Sesungguhnya Tuhan yang kalian sembah ini tidak benar. Bahwa bintang itu kadang tenggelam, kemudian kadang muncul. Bahwa bulan itu kadang datang, kadang pergi. Bahwa matahari itu kadang muncul, kadang hilang. Sebenarnya ada zat yang menjadikan bintang, bulan, dan matahari itu didatangkan dari pergi kan? Kenapa kalian tidak menyembah zat yang mendatangkan bintang, matahari, dan bulan? Ataupun yang meniadakan bintang, bulan, dan matahari? Seolah Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu, ini bintang ini kadang datang, kadang tenggelam. Tentu ada yang menjalankannya. Begitu juga bulan dan matahari. Kenapa kalian tidak menyembah yang menjalankannya saja? Seolah Ibrahim mengatakan seperti itu. Dan itu membuat keraguan-raguan kepada kaumnya, subhanallah. Di waktu remaja Ibrahim mendakwakan dakwah tauhid. Dan harusnya kita seperti itu. Dan kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang Rasul, di mana tugasnya menyampaikan sembahlah Allah, tauhidkan Allah, esakan Allah, dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias tagut. Itulah tugas kita mendakwahkan tauhid. Tetapi kaumnya pun, kaum yang dekil, susah beriman kepada Allah Azza wa Jal, maka Ibrahim pun kemudian mulai bersiasat karena ketika itu kerajaan dipimpin Namrud, dan Namrud dan kaumnya di Babil itu para penyembah berhala. Macam-macam disembah, matahari, bulan, bintang, macam-macam. Maka suatu ketika, Ibrahim alaihissalatu wassalam melihat bahwa di kerajaannya akan ada pesta yang sangat besar, pesta kerajaan, di mana manusia akan keluar dari istana dan berkumpul di sebuah lapangan. Maka Ibrahim mulai bersiasat di sini ketika ayahandanya meminta kepada Ibrahim untuk ikut berpesta dengan id kerajaan karena itu, tetapi Ibrahim alaihissalatu wassalam berbohong kepada ayahnya dan mengatakan, "Saya lagi sakit. Kalau ayahanda ingin pergi, pergi saja." Padahal Ibrahim mengatakan seperti itu. Dia ada siasat besar, ingin menghancurkan patung-patung Namrud. Maka ketika betul-betul Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, "Demi Allah, aku akan membuat siasat terhadap patung-patung kalian setelah kalian pergi mengadakan itu." Maka Ibrahim pun masuk ke dalam istana, ke ruangan khusus. Banyak berhala-berhala yang memang diagungkan Namrud dan juga para pengikutnya. Disitulah Ibrahim mulai menghancur-hancurkan patung-patung itu. Tidak ada satupun patung yang tersisa kecuali dihancurkan. Tapi Ibrahim membiarkan yang paling besar dari patung itu dibiarkan. Supaya apa? Agar mereka kembali mentauhidkan Allah. Tujuan Ibrahim ini bukan hendak menghancurkan patung karena patung itu bisa dibuat lagi. Bahkan mungkin lebih besar daripada itu. Bukan itu.
Kalau tujuan Ibrahim hanya menghancurkan patung, besok bisa dibangun lagi patung itu, dibuat lagi, bahkan mungkin lebih besar dibandingkan patung dihancurkan Ibrahim. Tapi Ibrahim bukan itu tujuannya. Ibrahim itu ingin memberikan pelajaran. Kalau patung-patung itu tidak sanggup melindungi mereka, bagaimana melindungi orang lain? Kalau patung-patung sendiri dihancurkan oleh Ibrahim, tidak sanggup melindungi mereka, bagaimana? Akan kemudian melindungi mereka yang selama ini menyembahnya. Itu maksudnya Ibrahim supaya mereka berakal bahwa perbuatan mereka itu jauh daripada akal. Makanya dia mengatakan mereka kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika betul-betul sudah dihancurkan, kemudian dibiarkan patung yang sangat besar, kemudian dikalungkan palunya di patung yang sangat besar. Tiba-tiba kemudian Ibrahim keluar dari situ. Setelah pesta berakhir, Namrud pun murka dan mengatakan siapa yang menghancurkan patung-patung ini. Dikirimlah jasus mata-mata. Akhirnya kemudian mereka mendengar bahwa ada anak muda yang menghancurkan patung itu, konon namanya Ibrahim. Maka Namrud mengatakan cari dan tangkap Ibrahim. Siapa yang telah melakukan hal ini dengan berhala-berhala kami? Innahu la minadz zalimin. Ini orang zalim ini, tangkap Ibrahim, ditangkaplah Ibrahim. Kemudian setelah tertangkap Ibrahim, maka para pembesar Firaun mengatakan, datangkan manusia, kumpulkan manusia, biar mata-mata manusia tahu siapa yang menghancurkan berhala dan Tuhan mereka. Maka berkumpullah manusia, didatangkanlah Ibrahim. Semua mata terbelalak, ini rupanya menghancurkan patung itu. Mulailah kemudian para pembesar Namrud ini menginterogasi Ibrahim dan mengatakan, Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, lihat Ibrahim ingin pura-pura tidak berdusta. Dia menunjuk patung yang sangat besar dengan jempolnya. Jadi seolah-olah mungkin bahasa kita, ini patung yang ini pakai jempolnya. Ya, Ibrahim ingin mengatakan bahwa, kalau Anda memegang palu dan Anda tidak punya jempol tangan, tentu Anda tidak akan kuat memegang palu itu. Tapi ketika ada jempol dalam tangan kita, kemudian kita pegang palu, maka palu itu akan keras kita pegang, akan kuat kita pegang. Seolah-olah Ibrahim ingin mengatakan, sebenarnya yang melakukan menghancurkan patung-patung itu adalah jempolku ini. Itu maksudnya Ibrahim. Tetapi tidak disebut dia ingin tawarikh dengan menutupi kebohongannya dan mengatakan, yang melakukan, yang menghancur-hancurkan patung-patung kecil itu maksudnya yang besar ini. Ibrahim sambil menunjukkan jempolnya, maksudnya jempol saya. Dan orang menyangkanya Ibrahim menunjuk kepada patung itu. Supaya Ibrahim lepas dari dusta maksudnya, tetapi mereka pun ketika Ibrahim mengatakan, kalau enggak percaya tanya saja kalau mereka bisa bicara. Karena mereka tidak bisa membantah hujah Ibrahim yang sangat kuat, maka mereka pun melakukan kekuatan hujah dengan cara membakar Ibrahim dan mengatakan kalian harus membela Tuhan-Tuhan kalian, bakar anak ini. Maka sepakatlah mereka pun mengumpulkan kayu bakar berhari-hari sampai menggunung kemudian dibakar. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika itu disiapkan untuk dilempar ke dalam api itu menggunakan ketepel besar. Karena tidak mungkin dimasukkan mendekati api pun panas, maka dilemparlah Ibrahim alaihi salatu wassalam ke dalam api itu. Subhanallah, para malaikat telah siap siaga, menawarkan kekuatan mereka untuk menolong Ibrahim, termasuk malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Jabal. Semua para malaikat menawarkan, tapi Ibrahim hanya mengatakan, kalau aku harus meminta pertolongan kepada kalian, wahai para malaikat, tidak. Aku tidak akan meminta pertolongan pada kalian, tapi kalau aku meminta pertolongan kepada Allah, iya, aku hanya meminta pertolongan kepada Allah. Hasbunallah wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikman nasir. Itu pula yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abi Sufyan menakut-nakuti akan datang kelompok tentara besar menyerang Madinah. Maka Rasul dan para sahabat ini mengatakan hasbunallah wa nikmal wakil. Seperti perkataan Ibrahim ketika dilempar ke dalam api, hasbunallah wa nikmal wakil, cukuplah Allah karena dia sebaik-baik pelindung. Maka Ibrahim pun kemudian dilempar ke dalam api. Ketika dia mengatakan hasbunallah wa nikmal wakil, maka pertolongan Allah sekejap saja datang kepada Ibrahim. Kemudian dikatakan, wahai api, jadilah dingin kalian dan selamatkan Ibrahim. Kalau seandainya Allah hanya mengatakan, wahai api, dinginlah kalian, tentu Ibrahim tidak akan selamat, karena bagaimanapun panas ataupun dingin bisa membuat orang mati. Tetapi ketika Allah mengatakan, dan selamatkan Ibrahim, dan api ini dingin khusus kepada Ibrahim, sehingga api tetap panas pada hari ini. Kalau seandainya Allah mengatakan jadilah api sampai kiamat, tentu api akan dingin. Bagaimana Anda akan memasak gitu kalau api dingin itu? Tapi rupanya api dingin ini hanya untuk Ibrahim dan keselamatan Ibrahim alaihi salatu wassalam dari kobaran api itu. Subhanallah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim kebal bakar, dan itu mukjizat bukan memakai jimat. Bahkan dalam sebuah riwayat ada binatang yang disebut dengan wazak. Wazak itu semacam cicak ataupun tokek. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadits dari Ummu Syuraik yang dikeluarkan Imam Bukhari, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Nabi itu memerintahkan untuk membunuh tokek ataupun cicak begitu ya. Kenapa alasannya? Karena ketika seluruh binatang berusaha memadamkan api yang menyala-nyala itu,
Tiba-tiba datang pula tokek itu malah meniup-niup supaya api itu besar. Maka dari situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pahala. Siapapun yang membunuh tokek, membunuh wazak, anehnya di zaman sekarang, tokek pula dirawat-rawat harganya sampai ratusan juta. Dia tidak paham bahwa ini binatang harus dibunuh yang sudah mencelakakan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Padahal di dalam membunuh cicak atau tokek itu dapat pahala karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap itu binatang fasik yang sudah menyakiti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Ibrahim pun kemudian diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hari berada dalam api itu, tapi Allah melindunginya sampai api pun hilang, tinggal abunya. Tiba-tiba Ibrahim itu pun tidak menjadikan orang-orang Babil beriman kepada Ibrahim. Subhanallah. Bahkan suatu ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam betul-betul didatangkan kepada Raja Namrud, kemudian diajak berdebat soal ketuhanan. Tetapi Namrud mengatakan, katanya saya bisa menghidupkan dan mematikan. Dengan cara apa? Mendatangkan 2 tawanan, yang satu dibunuh dan satu diselamatkan. Kata Namrud, lihat, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Yang satu saya matikan, yang satu saya hidupkan. Tapi Ibrahim memiliki hujah yang kuat. Walaupun dia mengatakan bahwa Rabbnya bisa menghidupkan dan mematikan. Maka Namrud berusaha untuk mendebat seperti itu. Tapi Ibrahim punya hujah lebih kuat daripada itu dan mengatakan, sesungguhnya Rabbku, kau bisa menghidupkan, matikan. Oke, tapi sekarang Rabbku, dia menerbitkan matahari dari arah timur, sekarang kau terbitkan matahari dari barat. Sekarang orang kafir tidak bisa membantah Ibrahim. Makanya Allah memuji kecerdasan Ibrahim di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana perdebatan dia dengan Namrud. Tapi dari sini, kisah Ibrahim di Irak ini memang cukup panjang dan dakwahnya memang susah untuk berkembang. Persis seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 13 tahun di kota Mekah, tidak berkembang. Banyak dimusuhi orang, ditekan, difitnah, dibuli, diancam, bahkan hendak dilakukan pembunuhan. Dan juga pemenjaraan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pula yang dirasakan oleh kakek Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika di Irak. Dari situlah dia akhirnya hijrah dari Irak ke Palestina. Bagaimana kisah Ibrahim di Palestina? Bagaimana kisah Ibrahim di Mesir? Bagaimana kisah Ibrahim di Mekah? Tentu ini kisah yang cukup panjang, tidak mungkin dikisahkan dalam satu waktu. Insya Allah kita akan bersambung kisah ini pada minggu depan dan semoga ada manfaatnya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.